Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah nyata yang mencengangkan tentang seorang kiai yang pergi haji tapi kakinya terbakar saat menginjak lantai Masjidil Haram. Ternyata yang telah dilakukan kiai ini semasa di tanah air sungguh-sungguh mengejutkan. Di tanah suci Mekah maupun Madinah, banyak sekali kejadian aneh yang terjadi di luar nalar. Kejadian aneh ini merupakan balasan atas perbuatan jamaah haji atau umroh selama ada di tanah air maupun ketika berada di tanah suci. Jika kejadian tersebut merupakan kejadian baik dan menyenangkan, maka itu merupakan balasan bagi kebaikan ataupun amal soleh yang dilakukan para jamaah. Namun jika balasan itu berupa hal yang tidak menyenangkan atau hal aneh yang mengganggu, maka itu merupakan balasan atas keburukan yang telah dilakukan sama jamaah haji ataupun umrah. Nah, kisah kali ini datang dari seorang kiai yang kita sebut saja namanya Kiai Mansur. Kiai Mansur ini memiliki pondok pesantren di tanah air di Indonesia. Kiai Mansur ini datang dari sebuah kabupaten yang kita tidak sebutkan namanya. Kiai Mansur ini termasuk orang yang biasa, tapi Kiai Mansur punya keinginan yang kuat untuk pergi haji ke tanah suci. Ya, karena dirinya adalah seorang kiai, maka rasanya seperti tidak afdol atau masih kurang kalau dia belum bergelar sebagai haji. Jadi kalau sudah kiai ditambah haji, jadilah gelarnya Kiai Haji Mansur. Itu merupakan gelar yang terpandang menurut Pak Kiai Mansur ini. Nah, singkat cerita, tabungan Kiai Mansur pun sudah cukup untuk dibuat untuk berangkat haji. Nah, Kiai Mansur pun dengan senang hati menyiapkan semuanya, mulai dari paspor, dokumen penting lain, kemudian kain ihram, dan perbekalan semuanya sudah disiapkan untuk berangkat haji ke tanah suci. Hari keberangkatan pun tiba dan Kiai Mansur bersama kloter atau rombongannya pun terbang dengan pesawat menuju Bandara Jeddah, Arab Saudi. Sesampainya di Arab Saudi, mereka pun segera menuju ke kota suci Mekah. Awalnya semuanya berjalan lancar. Kiai Mansur pun juga dikenal oleh jamaah-jamaah lain dan mereka sangat menghormati Kiai Mansur. Ya, karena di sini Kiai Mansur ini sudah terkenal sebagai seorang kiai, maka beliau pun dihormati dan seperti dispesialkan daripada jamaah lain yang hanya orang biasa. Nah, sesampainya di tanah suci, mereka pun segera melakukan ibadah haji. Awalnya semuanya biasa saja, semuanya tidak ada yang aneh. Namun pada suatu hari, ketika Kiai Mansur masuk ke dalam Masjidil Haram, tepatnya di depan Ka'bah, tiba-tiba Kiai Mansur berjinjit-jinjit seperti merasakan kepanasan. Orang-orang yang melihatnya pun merasa aneh. Ada apa dengan Kiai Mansur? Kakinya seperti melompat-lompat dan dia berjalan dengan berjinjit. Bahkan kain ihram penutup yang ada di badannya ia lepas, kemudian ia gunakan untuk alas supaya tidak menginjak lantai Masjidil Haram. Hal aneh ini pun terus terjadi hingga akhirnya Kiai Mansur pun ditanya oleh salah satu jamaah haji teman Kiai Mansur. "Pak Kiai, ada apa Pak Kiai? Kenapa Pak Kiai berjalan di depan Ka'bah menggunakan kain ihram sebagai alas kaki?" Lalu Pak Kiai Mansur pun menceritakan apa yang dirasakannya.
Dia menceritakan bahwa saya merasakan kaki saya seperti terbakar ketika menginjak lantai Masjidil Haram. Rasanya saya menginjak ribuan bara api yang tengah menyala. Jadi saya tidak tahan, Pak. Saya menggunakan alas untuk saya injak-injak supaya saya tidak menyentuh langsung lantai Masjidil Haram. Katanya seperti itu. Lalu Kiai Mansur pun menceritakan lebih detail lagi. Awalnya Kiai Mansur ragu untuk mengatakan apa yang telah ia lakukan selama di tanah air, karena mengingat dirinya adalah seorang kiai yang berwibawa. Jadi dia tidak mungkin membuka aibnya sendiri. Tapi ketika mengingat lagi peristiwa kakinya yang menginjak lantai Masjidil Haram yang rasanya seperti api yang terbakar, Kiai Mansur jadi ketakutan karena sepertinya itu merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana rasanya neraka itu, betapa panasnya dan mengerikannya api neraka itu. Maka Kiai Mansur pun dengan jujur dan tulus dan mengesampingkan egonya dan segala pokoknya wibawanya ataupun nama besar kiai, pokoknya semuanya disingkirkan untuk mengakui apa yang telah ia lakukan sebenarnya. Jadi Kiai Mansur pun bercerita sambil menangis. Dia bercerita bahwa ternyata selama di tanah air ketika dia mengelola pondok pesantren, Kiai Mansur sering mengambil uang jatah dari bantuan dari orang-orang untuk membesarkan pondok pesantren. Misalnya untuk merenovasi pondok pesantren ataupun untuk membantu santri-santri yang ada di pondoknya itu. Kiai Mansur sering mengambil beberapa uang dari bantuan-bantuan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan uangnya untuk berangkat haji pun ia ambil dari bantuan-bantuan orang tersebut. Padahal tujuan bantuan itu untuk membangun pondok pesantren ataupun membantu santri-santri di pondok pesantren tersebut. Setelah mengakui perbuatannya, Kiai Mansur pun lalu bertaubat di depan Ka'bah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosanya. Setelah itu, ketika menginjakkan kaki di Masjidil Haram lagi, kaki Kiai Mansur tidak merasakan panas. Oh ya sahabat, seperti yang kita ketahui bahwa lantai Masjidil Haram itu sangat-sangat nyaman dan dingin ya. Walaupun terkena sinar matahari secara langsung yang sangat-sangat terik di siang hari, tapi lantai Masjidil Haram itu kalau diinjak tetap dingin. Hal ini karena pemilihan bahan materialnya yang premium. Jadi bahan dari lantai Masjidil Haram itu adalah marmer terbaik yang hanya ada di dunia. Pokoknya langka banget. Jadi marmer terbaik itu tidak akan menyerap panas sehingga kalau diinjak akan tetap nyaman di kaki. Jika menggunakan marmer biasa, kemungkinan banyak sekali kaki jamaah yang bisa terbakar karena panasnya matahari, apalagi di Saudi Arabia ya, yang di sana tuh banyak gurun, itu luar biasa panas. Makanya untuk menjaga kenyamanan para jamaah, pengelola Masjidil Haram memilih material terbaik untuk membangun Masjidil Haram. Masya Allah. Semoga kisah kali ini dapat kita ambil pelajarannya bahwa kita tidak boleh mengambil hak yang bukan milik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.